Pembahasan terakhir dari perkuliahan ini adalah mengenai corporate venture. Rekan-rekan, pada dasarnya corporate venture adalah usaha korporat. Ini merupakan bisnis patungan maupun aliansi di mana kita berusaha untuk mengakuisisi perusahaan lain melalui pemilikan saham dengan suntikan-suntikan dana. Biasanya perusahaan-perusahaan yang kita modali ini adalah perusahaan rintisan teknologi, startup. Karena apa? Startup tersebut lebih meminta investasi kepada corporate venture karena mereka memiliki dana yang lebih besar dan berani berinvestasi secara agresif pula ditukar oleh kepemilikan saham. Polanya seperti itu. Motifnya apa sih corporate venture ini? Jelas untuk pengembangan bisnis, pengeksploitasian sumber daya yang kurang dimanfaatkan, tekanan pemasok internal, sampai dengan pengembangan kompetensi teknologi atau pasar baru. Itulah sebabnya Peter Drucker mengidentifikasi 7 sumber peluang umum yang harus dipantau secara rutin untuk mengidentifikasi peluang bisnis corporate venture. Kita lihat perubahan demografinya. Trennya seperti apa sih? Ingat, Gojek bisa sukses karena Gojek melihat perubahan demografi. Semakin banyak kaum milenial yang bekerja menghadapi kemacetan yang luar biasa. Dari situ dia munculkan pengetahuan baru. Dia bisa mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya saya bisa masuk kantor tepat waktu dengan cepat, tapi kenyataannya jalanan macet. Dari situlah muncul ide Gojek. Akhirnya, untuk membangun corporate venture, ada beberapa peran inti yang harus diisi. Yang pertama adalah inovator teknis yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi utamanya. Kalau kita ambil contoh Gojek, programmernya. Kemudian ada inovator bisnis atau manajer usahanya yang bertanggung jawab atas keseluruhan kemajuan usaha. Ada juga product champion yang mempromosikan usaha melalui tahap awal yang kritis. Seorang lead engineer yang inovatif membuka peluang bisnis baru. Contohnya seperti Gojek mulai merambah order makanan melalui GoFood, melalui order barang GoBox, dan juga layanan yang lainnya. Ada juga executive champion yang bertindak sebagai pelindung atau penyangga antara perusahaan dan bisnis. Dan yang terakhir adalah eksekutif tingkat atas yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi, memantau, dan mengesahkan sumber daya yang ada. Biasanya CEO-nya. Sehingga kita dapat simpulkan rekan-rekan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi itu banyak alasannya. Baik itu untuk pengurangan biaya, pengurangan waktu, risiko, akses ke teknologi atau pasar yang belum dikenal sebelumnya. Inovasi terbuka adalah konsep yang sangat luas dan populer. Namun kita harus perhatikan dengan seksama tingkat kepekaan terhadap kondisi di lapangan ya. Dan yang terakhir adalah corporate venture bisa menjadi alternatif yang menarik untuk pengembangan bisnis maupun tempat untuk mendapatkan modal kalau Anda adalah seorang inovator. Baik, saya akhiri perkuliahan kita di modul ke-8 ini. Saya sangat menyarankan rekan-rekan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di modul ini. Dan sampai jumpa di modul ke-9. Terima kasih.